Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, saya adalah Prasisia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi sukses bagi usaha pemasaran jasa pendidikan berbasis manajemen proses. Lingkungan pendidikan atau sekolah mengalami perubahan besar, yaitu lingkungan global pendidikan atau sering diistilahkan dengan globalisasi pendidikan. Globalisasi dengan ciri pasar bebasnya tidak hanya menjual barang produksi industri saja, melainkan juga sumber daya manusia yang siap kerja. Oleh karena itu, kualitas menjadi acuan utama. Pemasaran atau yang lebih dikenal dengan istilah asing marketing adalah suatu metode baru untuk memajukan dan mengembangkan potensi sebuah organisasi dengan memusatkan sasaran atau target. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk membantu pengelola suatu organisasi dalam memutuskan produk apa yang harus ditawarkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah definisi pemasaran jasa. Menurut Philip Kotler, jasa merupakan aktivitas maupun manfaat apapun yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jasa tidak menghasilkan kepemilikan apapun seperti produk, karena jasa ini sifatnya adalah tidak terlihat, tetapi berupa pemberian bantuan dalam pemuasan kebutuhan dan atau keinginan pelanggan dengan atau tanpa imbalan tertentu sebagai timbal baliknya. Jasa berbeda dengan produk karena secara kasar mata tidak dapat dilihat. Dan hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Seperti yang dikemukakan oleh Kotler bahwa jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak terwujud dan tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Selanjutnya, karakteristik jasa. Di sini ada 6 karakteristik jasa yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa, yaitu tidak nampak, tidak dapat disimpan, bervariasi, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi, sangat tergantung pada kinerja karyawan, dan kontak customer atau hubungan dengan konsumen secara langsung. Sifat dan klasifikasi penawaran jasa dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu penawaran barang berwujud murni, contohnya adalah sabun, shampoo, dan lain sebagainya. Yang kedua, penawaran barang berwujud disertai jasa, contohnya penjualan produk komputer di mana pelanggan membutuhkan instansi atau servis komputer yang sudah dibelinya. Yang ketiga, campuran, di mana porsi antara produk dan jasanya seimbang. Contohnya adalah penawaran makan di restoran di mana pelanggan memesan makanan kemudian disertai dengan kebutuhan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat adalah jasa utama disertai barang tambahan. Contohnya adalah perusahaan jasa travel yang menjual jasa transportasi disertai produk tambahan, misalnya makanan yang disajikan dengan merek tertentu. Yang kelima atau yang terakhir adalah penawaran jasa murni. Contoh yang sering kita temui adalah pelayanan jasa cukur rambut atau salon kecantikan. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran perusahaan jasa. Salah satunya dapat dilihat dari bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, atau distribution, dan promotion yang sangat membantu dalam pemasaran suatu produk. Namun dalam pemasaran jasa yang sebagian besar berhubungan langsung dengan manusia sehingga membuat perbedaan atas hasil kepuasan pelanggan. Untuk itu, pemasaran jasa perlu memperhatikan unsur lainnya, yaitu people, physical evidence, dan proses. Dari physical evidence yang telah terbentuk memungkinkan untuk peningkatan jumlah pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan yang sama. Selanjutnya, perilaku pelanggan dalam jasa. Keputusan konsumen memilih atau membeli jasa sangat tergantung pada bagaimana penyedia jasa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam setiap tahapan proses keputusan konsumen. Proses keputusan konsumen tidaklah sederhana yang dibayangkan, tetapi melalui berbagai tahapan yang dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan keputusan sesudah pembelian. Peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi pelanggan, riset pemasaran. Sistem informasi kualitas pelayanan membantu perusahaan meningkatkan penyampaian kualitas jasa yang optimal. Sistem ini membantu memperbaiki pelayanan dalam organisasi sangat kompleks, melibatkan pengetahuan tentang apa yang dilakukan
pada banyak bidang seperti teknologi, sistem pelayanan, seleksi pegawai, training dan pelatihan, dan sistem penggajian. Selanjutnya, produk jasa. Konsep produk jasa harus dilihat sebagai suatu bundle of activities antara produk jasa inti dan jasa-jasa pendukung untuk dapat menghasilkan total offering secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Dengan mengembangkan jasa-jasa pendukung suatu produk jasa, ini akan mempunyai keunggulan bersaing sebagai senjata untuk survive. Strategi harga jasa. Penentuan harga produk jasa harus melihat dari perspektif konsumen dan pasar, yaitu dengan melihat 3 komponen yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu biaya, nilai, dan kompetisi. Promosi dan edukasi. Untuk melakukan kegiatan promosi ini dengan optimal, perusahaan jasa dapat menggunakan bauran promosi yang terdiri dari periklanan atau advertising, penjualan langsung atau personal selling, promosi penjualan atau sales promotion, PR atau public relation, informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth, pemasaran langsung, direct marketing, dan juga publikasi. Perantara pemasaran. Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan jasa adalah bagaimana delivery proses produk jasanya dapat berjalan secara efektif. Peran perantara dalam hal ini menjadi penting, tidak hanya berkaitan dengan keputusan pemilihan channel atau saluran yang digunakan, tetapi juga keputusan mengenai pemilihan lokasi di mana perusahaan harus beroperasi. Penyajian jasa. Keberhasilan penyedia jasa dalam penyajian jasa sangat tergantung pada peran beberapa pihak seperti karyawan, konsumen, dan perantara. Untuk itu, perusahaan harus dapat membina hubungan relationship yang baik atas dasar prinsip win-win situation untuk mendorong dan mengoptimalkan kinerja mereka. Bukti fisik jasa atau physical evidence. Bukti jasa dapat dibagi menjadi 3, yaitu orang atau people, proses, dan bukti fisik atau physical evidence. Ketiga elemen ini berkaitan dan saling mendukung keberhasilan dalam menciptakan image kualitas jasa. Selanjutnya, karakteristik jasa. Karakteristik jasa di sini ada 4, yaitu intangibility atau tidak berwujud, inspirability atau tidak dapat dipisahkan, yang ketiga variability, berubah-ubah atau beraneka ragam, yang keempat yaitu perishability atau tidak tahan lama. Selanjutnya adalah dimensi kualitas jasa. Terdapat 5 variabel atau dimensi utama yang disusun sesuai dengan urutan tingkat kepentingan relatifnya, yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Strategi pemasaran perusahaan jasa pendidikan. Ada 3 tipe pemasaran jasa, yaitu pemasaran eksternal. Strategi pemasaran eksternal ini dikenal dengan 7P, product, price, place, promotion, proses, personil, dan physical facility. Pemasaran jasa tidak cukup hanya dengan pemasaran eksternal saja, tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan kualitas atau keterampilan para personil yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu pemasaran interaktif atau interaktif marketing. Kepuasan konsumen tidak hanya terletak pada mutu jasa saja, misalnya restorannya yang megah dan makanannya yang bergizi, tetapi juga harus dipadukan dengan melakukan service quality improvement supaya peningkatan pelayanan benar-benar meyakinkan. Yang terakhir yaitu paradigma baru pemasaran jasa. Paradigma sewa atau akses untuk jasa dalam hal kepemilikan yang diusulkan oleh Lovelock dan Gumeson menjadi hal yang akan terus dipertajam dan juga dikembangkan dalam ilmu pemasaran jasa, sehingga dapat dikukuhkan sebagai pembeda antara jasa dan barang. Ketika barang disewakan, maka dia adalah bagian dari jasa, bukan lagi barang yang diperjualbelikan dengan terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.